Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wina Andini Handayani MPC selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar psikologi serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat walau hanya bisa bertatap melalui layar. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tugas poster tentang tipe kepribadian ekstrovert dan introvert di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, dari Yana Devianti dengan 3 digit PIN terakhir 054. Yang kedua, ada Fernando Eka Yuda Prakasa dengan 3 digit PIN terakhir 055. Dan yang ketiga, ada saya sendiri, Adinda Feramadi dengan 3 digit PIN terakhir 057. Dan yang terakhir, ada Dwi Yuliani Puspitasari dengan 3 digit PIN terakhir 061. Selanjutnya akan ada pemaparan materi tentang definisi kepribadian yang akan disampaikan oleh Fernando. Untuk Fernando dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Kepribadian merupakan hasil dari proses perubahan. Kepribadian adalah gambaran mengenai pribadi manusia yang unik dan cenderung menetap, merupakan hasil dari dinamika perilaku dan proses mentalnya. Dalam pendekatan psikoanalisa, menurut Sigmund Freud, teori psikoanalisa memiliki 3 macam fungsi. Salah satunya adalah fungsi teori kepribadian. Contohnya ada id, yaitu dorongan dasar yang belum dibentuk oleh kebudayaan, libido atau mempertahankan hidup, agresi, dorongan untuk mati. Dan ada superego. Superego dibentuk oleh kebudayaan. Superego menekan dorongan id yang tidak sesuai dengan superego atau lingkungan sekitar. Dan ada ego. Egonya itu menyeimbangkan id dan superego atau prinsip kenyataan. Dinamika perilaku dan proses mental berkaitan dengan fungsi dasar dan fungsi mental tinggi, seperti aspek afeksi atau emosi, kondisi, dan psikomotor, berfungsi untuk menyesuaikan diri dan mengembangkan potensi untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fernando atas pemaparannya. Selanjutnya masih tentang konsep yang kita ambil, yaitu kepribadian yang akan saya paparkan. Yang pertama itu kepribadian, terdapat beberapa istilah dalam kepribadian. Yang pertama ada sifat. Sifat artinya karakteristik yang spesifik dan menjadi pembeda antar manusia. Yang kedua ada temperamen. Temperamen merupakan kumpulan sifat yang diperoleh dari lahir dan berkaitan dengan genetik dan penentunya biologis serta fisiologis. Dan yang terakhir ada karakter. Karakter merupakan kumpulan sifat yang diperoleh dari lahir maupun hasil interaksi atau belajar dari lingkungan. Dan menurut Carl Gustav Jung dalam pendekatan psikoanalisa, membagi kepribadian menjadi 3. Yang pertama ada introvert, di mana seseorang yang introvert energinya itu mudah habis ketika bertemu banyak orang. Yang kedua ada extrovert. Extrovert itu seseorang yang ketika bertemu dengan banyak orang, dia akan mendapatkan energi sehingga lebih aktif. Dan yang terakhir ada ambivert, kecenderungan di tengah-tengah antara introvert dan extrovert. Maka dari itu kami mengambil konsep kepribadian introvert dan extrovert. Selanjutnya akan ada penjelasan ide dari poster yang kami buat yang akan disampaikan oleh Dwi. Untuk Dwi dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan ide pembuatan poster. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan kami membuat poster ini untuk mengetahui bagaimana perbedaan perubahan tingkah laku atau kebiasaan tipe introvert dan extrovert di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, ciri poster yang baik yaitu mengandung informasi yang benar, topik yang menarik, mudah dipahami, dan gambar yang menarik. Lalu, mengapa kami memilih topik ini? Kami memilih topik ini dikarenakan selama pandemi ini setiap orang memiliki perubahan
pada tingkah laku atau kebiasaan untuk beradaptasi dengan keadaan pandemi. Sehingga kami tertarik untuk membahas topik ini yang fokus utamanya pada tipe kepribadian di masa pandemi. Lalu yang terakhir, mengapa kami memilih gambar ini? Karena kedua gambar tersebut menggambarkan sifat introvert dan extrovert. Yang satu terlihat pendiam dan yang satu lagi terlihat aktif. Selanjutnya, ini adalah poster yang kami buat. Poster yang kami buat ini berjudul tipe kepribadian extrovert introvert di masa pandemi COVID-19. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dwi atas pemaparannya. Selanjutnya akan ada wawancara dengan orang umum tentang tanggapan, saran, penilaian, dan alasan dari poster yang kami buat. Kepada Riana dipersilahkan. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Riana Devianti dengan NIM lahir 054. Di sini saya akan mewawancara salah satu narasumber mengenai poster yang telah kelompok saya buat. Kepada narasumber, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Rispo. Saat ini saya sedang kuliah di STT Bandung, kelas karyawan. Baik, Rispo. Kalau saya boleh tahu, apakah kepribadian Anda? Kalau menurut pandangan saya sih, saya lebih ke ekstrovert. Karena memang saya menyimpulkan seperti itu bukan hanya sekedar dari pandangan saya. Tapi beberapa teman mengatakan bahwa saya itu tipikal ekstrovert. Seperti itu. Oh, baik. Jadi ekstrovert ya. Lalu, bagaimana tanggapan Anda mengenai poster yang kelompok saya buat? Menurut saya ini sangat menarik ya. Karena dari awal kalimat saja, tipe kepribadian ekstrovert, introvert di masa pandemi COVID-19. Berarti poster ini memang menjelaskan posisi saat ini di masa pandemi itu kepribadiannya seperti apa dan dampaknya seperti apa. Mungkin seperti itu menurut pandangan saya. Baik. Lalu apakah ada saran untuk poster tersebut dari Anda? Menurut sarannya, dari color itu udah bagus ya, dan dari font itu udah jelas, dan animasinya juga bagus. Menurut saya ini sudah sangat bagus sih. Oh, sudah sangat bagus. Baik. Kalau saya meminta Anda untuk menilai poster tersebut dari rentang angka 1 sampai 10, Anda akan memberikan nilai berapa? Mungkin 8 ya. Menurut saya ini 8. Karena ini sudah bagus banget. Ya, 8 menurut saya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada narasumber kedua mengenai poster yang kelompok saya telah buat. Kepada narasumber bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Oleh Fitriani. Saya sekarang sedang bekerja di salah satu pabrik di daerah Subang. Baik, Aulia. Apakah saya boleh tahu apa tipe kepribadian Anda? Tipe kepribadian saya extrovert. Lalu bagaimana tanggapan Anda mengenai poster yang kelompok saya telah buat? Posternya bagus dan saya suka di situ ada definisi dari introvert dan extrovert. Lalu apakah ada saran Anda untuk poster tersebut? Mungkin pemilihan warna dari posternya lebih bagus kalau ada warna yang light, yang terang supaya nggak mati semua warnanya. Baik, kalau saya meminta Anda untuk menilai poster tersebut dari rentang angka 1 sampai 10, Anda akan memberikan nilai berapa? Saya kasih nilai 8. Karena secara keseluruhan, menurut saya itu posternya udah pas, tapi saya kurang serak aja sama warnanya gitu. Baik. Apakah Anda merasakan ada manfaat dari poster tersebut? Menurut saya, ini tuh informasi yang menyenangkan untuk diketahui. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian pemaparan dari kelompok 3. Mohon maaf jika masih ada kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.